tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan yang terbaik buat warga, termasuk juga warga Kampung Bayam. Maka dari itu sebenarnya saya sudah diskusi dengan Pak Asisten Pembangunan kira-kira sudah sebulan lah di menjelang akhir tahun. Kami kan terus berdiskusi untuk supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Maka dari itu pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok. Ya, di sekitar Kecamatan Priok kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit. Untuk siapa? Untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam. Jadi saya tegaskan sekali lagi, PJ Gubernur DKI tidak mengabaikan. 2025 kita akan bangun itu di sekitar wilayah Tanjung Priok. Dan saya sudah mendengarkan keluhannya, mungkin di Nagrag jauh. Nah, kalau ditanya waktunya masih 1 tahun, iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik. Menyoroti polemik yang dialami oleh warga ex Kampung Bayam, lebih lengkapnya akan dibahas oleh jurnalis Kompas TV Ursula Putri. Silakan Ursula. Baik Saudara dan juga Imron, memang duduk awal masalah ini kembali memanas dikarenakan adanya laporan dari Jakarta Propertindo atau Jakpro tentang warga yang menduduki kampung Susun Bayam secara paksa dikarenakan banyak warga yang tidak ingin menempati rusun sementara yang disediakan atau rusun Nagrek. Dari Jakpro sendiri menggugat warga Kampung Bayam dengan pasal 170 KUHP, 406 KUHP dan juga 167 KUHP dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap barang dan juga pengerusakan serta menduduki pekarangan milik orang lain. Namun saudara, jika kita melihat lebih jauh, masalah ini bukan terletak hanya pada pelaporan dari Jakpro itu sendiri. Masalah ini sudah berawal dari tahun 2022 di mana Pemprov DKI Jakarta telah menjelaskan kepada rakyat yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS bahwa akan disediakan kampung susun atau seperti yang bisa dilihat di belakang saya adalah kampung susun Bayam di mana warga Kampung Bayam dapat tinggal dan hidup di dalam kampung susun tersebut. Namun dikarenakan kemudian PJ Gubernur berganti kepada Heru Budi Hartano, masalah tentang kampung susun Bayam ini yang seharusnya bisa ditempati oleh rakyat pada tanggal 22 November, maksud kami 20 November tahun 2022, sampai saat ini warga belum diserahkan kunci atau unit dari kampung susun belum diserahkan kepada warga. Nah, masalah utama dari problem ini adalah dikarenakan dari legalitasnya sendiri, tanah yang tempat dibangun kampung susun Bayam ini bukan merupakan milik dari Jakpro, namun masih merupakan milik dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga dari pengelola sendiri tidak ingin menyerahkan unit kepada warga yang seharusnya menempati kampung susun Bayam ini. Selain itu juga, Saudara dan juga Imron, terkait dengan harga sewa yang dipatok oleh Jakpro terhadap warga yang ingin menempati Kampung Bayam terlampau mahal dan warga tidak bersedia untuk membayar harga tersebut. Saat ini dipatok harga sekitar Rp765.000 per bulan dan juga dan ini juga memang sesuai dengan Pergub nomor 55 tahun 2018, namun rakyat menganggap bahwa harga ini masih terlalu mahal. Memang setelah tadi juga dijelaskan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, telah dijelaskan bahwa di kampung susun ini telah diberikan solusi, yaitu penempatan warga di rusun Nagrek. Namun warga menjelaskan bahwa penempatan tersebut dianggap terlalu jauh dan warga tidak bisa dan tidak mau untuk menempati rusun Nagrek dikarenakan lokasi dan juga kurangnya fasilitas yang diterima oleh warga. Nah, dari pemerintah sendiri juga telah memberikan solusi lain, yaitu dengan membangun rusun baru di daerah Tanjung Priuk yang dikabarkan akan mulai dibangun pada tahun 2025 dan juga akan selesai pada tahun 2026. Namun banyak rakyat yang sangat menyayangkan hal tersebut dikarenakan dari PJ Gubernur sendiri dianggap lalai dan kabur dari masalah, karena daripada membangun rusun baru, warga berharap bahwa legalitas Kampung Bayam dapat ditingkatkan atau
atau dapat diselesaikan agar warga dapat menempati Kampung Bayam secepat mungkin. Imron. Baik, polemik yang dialami oleh warga ex Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Ursula Putri. Terima kasih Ursula atas laporan Anda. Selamat bertugas. Informasi usai jeda saudara, menggantungkan lentera naga menjadi tradisi kota Shijiazhuang, Provinsi Hebei, Tiongkok Utara untuk merayakan Imlek.